kalau ditanya kepada saya tentang Pak Hartonya, ya, sepanjang yang saya kenal beliau secara pribadi dan secara langsung, orangnya itu sangat sederhana hidupnya, bicaranya juga sederhana. Kalau di rumah hanya pakai baju kaos dan hanya pakai sarung begitu. Dan rumahnya itu juga sangat sederhana, yang bagus tuh yang di depan yang ada harimau yang juga dapat menerima untuk menerima tamu itu. Tapi secara keseluruhan tuh kehidupannya itu sangat luar biasa ya. Saya kadang-kadang disuruh beliau bekerja di rumahnya, ngetik macam-macam begitu sampai siang, terus Pak Harto datang pakai sarung begitu, nanya, "Dil, kamu sudah makan?" "Oh, belum Pak." Panggil ajudannya, "Sediakan pop mie 2. Jadi pop mie dia. Kadang-kadang ada nakalnya juga, saya bilang, "Bapak ini saya suruh kerja dikasih makan pop mie. Saya disuruh kerja di rumah Pak Camat aja dikasih makan enak, sama Bapak kalau makan pop. Oh, saya makannya memang begini," katanya begitu. Jadi orangnya itu memang hidupnya itu sangat sederhana ya. Jadi kalaupun dikatakan bahwa Pak Harto itu korupsi, menumpuk harta kekayaan sampai disimpan di bank-bank Swiss ya, itu tidak pernah terbukti sampai hari ini. Jadi waktu Krismon itu saya ingat pada waktu itu Pak Murdiono bercerita kepada saya tentang tuduhan-tuduhan itu, dan Pak Mur sebenarnya mencari itu. Ya, saya juga waktu itu ditugasi menerbitkan beberapa paspor diplomatik kepada orang-orang tertentu ya, untuk pergi ke Swiss untuk melacak itu. Ternyata tidak ada. Dan pada waktu Pak Habibie juga, Pak Muladi pada waktu itu ditugasin untuk melacak itu sampai ke Swiss, nggak ditemukan. Jadi saya sendiri mengalami ketika hari-hari terakhir menjelang Pak Harto meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal itu, saya sudah jadi Mensesnek pada waktu itu. Pak Harto memanggil saya ke rumahnya dan beliau mempertanyakan mengenai mengapa beliau tidak dikasih rumah ya, karena menurut peraturan yang berlaku kan mantan presiden dan wakil presiden itu disediakan rumah, kemudian mobil, kemudian ada supir dan pengawal begitu, ada fasilitas untuk mantan presiden. Dia bilang, "Real, saya dengar semua sudah dikasih, Gus Dur sudah, Bu Megawati sudah, saya kok belum?" katanya. Jadi saya bilang, "Oh, Pak Harto memang perlu rumah." Dia bilang, "Bukan, saya mau beli rumah di Jalan Tengku Umar untuk dijadikan klinik jantung sesuai dengan permintaan almarhumah Ibu Tin," beliau katakan. Jadi kalau bisa ya saya mau rumah itu. Nah, ditunjukkan rumahnya itu dan saya bilang, "Ya, saya sudah dengar rumah itu dan kami sudah pelajari, cuma rumah itu 75 miliar harganya. Nah, sedangkan ini jatah rumahnya itu cuma 20 miliar. Lantas Megawati bagaimana?" katanya. Saya bilang, 25 miliar tuh rumahnya di Tengku Umar. "Loh, kok bisa lebih?" kata Pak Harto. Katanya Bu Mega janji mau kembaliin yang 5 miliarnya. Jadi ya Seknek kemudian sudah belikan rumah untuk beliau. Gus Dur bolak-balik, ujung-ujungnya minta uangnya dan sudah kita serahkan kepada beliau. Dan kalau begitu bagaimana katanya? Ya gimana Pak, itu kalau 75 miliar? Ya saya kan jadi presiden 6 kali katanya, berarti kan 6 kali 20 kan 120 kata. Saya bilang peraturannya kan cuma bilang 20 miliar Pak. Oh ya, terus ya udah ngobrol yang lain lah, ketawa-ketawa sama saya begitu. Lantas beberapa minggu kemudian ajudannya telepon saya lagi, dia bilang, "Pak Harto suruh Pak Yusril datang ke rumah." Jadi saya datang. Ya Pak Harto bilang, "Ril, soal rumah tuh gini aja deh, sekarang saya perlu uang." Ya Pak Harto perlu uang buat apa? "Ya kan kamu tadi masuk dari mana?" "Saya masuk dari belakang Pak." "Nah kamu lihat kan tadi rumah sudah bocor." "Nah betul." Jadi saya masuk tuh biasa lewat pintu yang saya biasa masuk lah, lewat belakang begitu, dan sudah banyak tergenang air karena hujan waktu itu. Dan bilang, "Saya mau betulin rumah ini, saya nggak punya uang lagi." Sampai waktu itu saya telepon Sri Mulyani supaya uangnya dikeluarkan. Jadi saya bikin memo sama Pak Presiden SBY pada waktu itu dan SBY setuju. Saya bilang, "Ini kita ada kewajiban sama Pak Harto belum kita penuhi." Terus kemudian Ibu Sri Mulyani setuju, dan waktu itu pun Ibu Sri Mulyani masih persoalkan lagi. Dia bilang, "Ini 20 miliar, ini Bang Yusril,
Tapi ini kan kena pajak apa enggak nih? Saya bilang, masa sih gini-ginian aja dipajakin gitu. Nah akhirnya yang disetorkan dikasihkan Pak Harto itu cuma 13 miliar. Yang 7 miliarnya itu masih tanda tanya apakah kena pajak atau tidak. Nah, setelah saya tidak jadi Mensesnek lagi, saya nggak tahu apa itu sudah dipotong atau tidak. Sri Mulyani kan masih jadi Menteri Keuangan sampai sekarang.